Halo Sobat HDP, jumpa lagi. Jadi kali ini saya akan membahas lagi-lagi terkait dengan Pak Jokowi yang menjelang akhir jabatannya sebagai presiden. Beliau banyak sekali menerima kritikan-kritikan dari berbagai macam kalangan. Jadi di beberapa waktu lalu itu beliau mendapat banyak kritikan baik dari akademisi, dari politisi maupun dari pengamat-pengamat lainnya. Nah, kali ini yang mau saya bahas ini ada kritikan dari para komika. Ya, jadi para komika ini juga ikut-ikutan menyuarakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Komika yang dimaksud Sobat ADP sekalian adalah Abdul Arsyad dan Ari Kriting. Kenapa saya menyoroti dua orang ini? Karena memang mereka lah yang paling keras melakukan orasi di depan gedung DPR beberapa waktu lalu. Jadi prinsipnya mereka menyuarakan bahwa Pak Jokowi ini selaku presiden selama 10 tahun terakhir ini telah merusak demokrasi. Ya, jadi Pak Jokowi ini mereka anggap 10 tahun terakhir ini telah merusak demokrasi, telah merusak penegakan hukum, dan juga telah merusak yang namanya konstitusi. Nah, mereka menyuarakan itu sangat keras karena mereka beranggapan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini tidak bisa ditolerir lagi, yaitu sudah kelewatan. Menanggapi hal itu, saya hanya mau menyampaikan begini, ya, untuk Ari Kriting dan Abdul Arsyad. Kalau kemudian kalian beranggapan bahwa Pak Jokowi selaku presiden kita ini telah merusak demokrasi, ya, atau telah merusak konstitusi, pertanyaan saya selaku masyarakat adalah demokrasi mana atau konstitusi mana yang sudah dirusak oleh Pak Jokowi? Pertanyaan kita itu sederhana, ya. Artinya apa? Kalau kita mau menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan, kita juga harus menunjukkan atau disertai dengan bukti-bukti yang ada, supaya masyarakat juga tahu, ya, oh ternyata Pak Jokowi ini benar-benar merusak demokrasi. Oh ternyata Pak Jokowi ini benar-benar rusak yang namanya konstitusi. Jadi masyarakat kemudian tidak menjadi bingung gitu, ya. Jangan terkesan kalian ini menggiring opini agar kemudian masyarakat itu membenci Pak Jokowi. Tidak boleh, ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian menuduh Pak Jokowi merusak demokrasi atau kalian menuduh Pak Jokowi merusak konstitusi, tunjukkan satu saja bukti yang menunjukkan perbuatan Pak Jokowi entah merusak demokrasi atau entah merusak konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya mau menyampaikan seperti ini. Abdul Arsyad dan Ari Kriting ini, ya, salah satu komika yang berasal dari Indonesia bagian timur. Sebenarnya itu tidak ada yang melarang kalian melakukan kritikan, itu bagus, ya. Lagian Pak Jokowi ini orangnya tidak anti kritik, orangnya welcome. Kalau kalian mau memberikan masukan atau kritikan itu, beliau sangat terbuka. Silakan, beliau tidak anti kritik. Sepanjang kritik-kritikan itu kritikan yang membangun, ya saya kira tidak ada masalah dengan hal itu. Tapi kalau kalian menyatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang anti kritik atau anti demokrasi atau sudah merusak demokrasi, ya pertanyaan saya, kalian ini kan menjadi komika itu sejak tahun 2014 di era masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau Pak Jokowi orangnya otoriter atau orangnya tidak demokratis, ya, atau kasarannya ya, kalau pemerintahnya menggunakan cara-cara pada saat zaman Orde Baru, rasa-rasanya Ari Kriting dan Abdul Arsyad ini tidak mungkin setenar sekarang. Tidak mungkin kalian itu seterkenal sekarang, ya. Kalau saja kalian tahu, ya, kalau bagaimana Pak Jokowi ini orangnya anti demokrasi, apalagi isi konten, isi materi komedinya kalian itu kan terkait dengan kritikan-kritikan terhadap kebijakan oleh pemerintah pusat. Kalau saja itu kita mengikuti cara atau pola pikirnya kalian yang menyatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah anti kritik, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau beliau benar anti kritik atau anti demokrasi, kalian tidak mungkin leluasa menyuarakan kritikan-kritikan itu melalui materi-materi stand up komedi. Itu kalau beliau menggunakan cara-cara diktator atau cara-cara anti kritik
atau cara-cara anti demokrasi seperti zaman Pak Soeharto. Kalau ini kan tidak, ya teman-teman bisa lihat sendiri lah. Jadi selama 10 tahun ini beliau dicaci, beliau dimaki, itu biasa-biasa saja. Beliau menanggapi suatu hal yang wajar, karena beliau menganggap bahwa itu adalah konsekuensi sebagai pejabat publik. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kritikan itu boleh sepanjang kritikan itu memberikan masukan atau solusi yang baik, berikan edukasi kepada masyarakat agar kemudian masyarakat ini merasa terlindungi dengan orang-orang yang memang memiliki jiwa dan memiliki niat untuk perbaikan bangsa dan negara ini ke depan. Nah, itulah kenapa tadi saya menyampaikan bahwa yang kalian tuduhan itu tolong sertaikan dengan bukti-bukti yang ada. Ya, kalau memang Pak Jokowi itu orang yang benar seperti kalian tuduhkan, sekali lagi kalian tidak mungkin jadi komika yang terkenal sekarang. Kalau Pak Jokowi benar-benar orangnya anti kritik atau orangnya itu adalah anti demokrasi. Yang berikutnya, yang ketiga yang mau saya jelaskan begini, Bang Abdur dan Bang Ari ini adalah komika yang berasal dari Indonesia bagian timur. Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir ini, coba deh lihat perkembangan yang ada di Indonesia bagian timur sekarang itu bagaimana. Ya, apakah biasa-biasa saja? Apakah sama seperti dengan presiden-presiden sebelumnya atau bagaimana? Kalau menurut kacamatanya kita ini tidak melihat dengan kacamata kuda. Kita juga kalau mau mengkritik suatu hal, coba kita lihat dengan hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Contohnya di Indonesia bagian timur. Coba kalian lihat Labuan Bajo sekarang bagaimana. Pak Jokowi begitu pedulinya, begitu perhatian kepada Labuan Bajo khususnya di Pulau Flores, ya. Bagaimana sekarang pariwisata di Labuan Bajo sudah setara dengan pariwisata yang ada di daerah lainnya. Dalam hal ini yang ada di Pulau Bali dan Pulau Sumbawa. Itu fakta. Kita mau bilang apa? Ya. Terus kemudian di Papua, misalkan harga BBM sudah satu harga. Ya, harga sembako sudah terjangkau. Kemudian transportasi, ya dalam hal ini jalan Trans Papua, akses infrastruktur sekarang kan sudah maju. Itu kan tidak bisa kita kesampingkan itu. Niat itu adalah buah atau niat yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu juga harus diperhatikan. Ya, sekali lagi kalau kita mau mengkritik satu hal, coba perhatikan hal-hal yang lain yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Begitu saya kira tanggapan kepada Ari Kriting dan Abdul Arsad yang kemarin itu sangat keras menyampaikan kritikan kepada Presiden Joko Widodo, ya, yang katanya merusak demokrasi, yang katanya merusak konstitusi, yang menyatakan merusak proses penegakan hukum. Ya, buktinya apa? Buktinya apa? Kalau kita mau menuduh itu ya harus disertai dengan bukti. Itu baru fair. Oke? Sekali lagi kalau kalian mau mengkritisi, coba deh kritik DPR atau dari partai-partai tertentu yang menolak undang-undang perampasan aset misalkan gitu. Itu Pak Jokowi itu sangat mendukung undang-undang perampasan aset, tetapi dari partai-partai tertentu itu tidak mendukung. Coba kalau kalian mau mengkritisi, coba mengkritisi hal itu. Ya, jangan kemudian orang beranggapan kalian ini menjadi standar ganda, menyukai dengan partai-partai tertentu, ya, sedangkan kebijakan yang sekiranya itu dijalankan oleh Pak Jokowi, kalian selalu mengkritisi. Tetapi hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, kalian terkesan menutup mata untuk hal itu. Ayolah, kita juga tidak hanya belajar untuk memberikan kritikan terhadap orang lain, tetapi kita juga harus belajar untuk memberikan apresiasi dan memberikan terima kasih kepada pejabat-pejabat yang memang sekiranya itu mereka melakukan pekerjaan itu sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.